Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dengan kata kunci subhanaka. Jadi subhanaka itu ada 9 di dalam Al-Quran. Subhanaka ada 9, subhanallah ada berapa ya. Kemudian ada sabbaha yusabbihu gitu. Jadi dalam rangka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi lain tata bahasanya ya. Mari saya berpikir untuk menambah satu lagi mengenai janji Allah kepada kita. Ini dekat, janji ini dekat, tidak jauh ya. Dan saya perlu meralat bahwa innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim, saya terjemahkan ditambah hidayah, sebenarnya itu tidak ditambah ayat lain, jadi diberikan petunjuk gitu saja, artinya diberikan petunjuk. Tapi sebenarnya secara substansi kalau sudah pada tahap itu sudah pasti terjadi penambahan, cuman tidak dikatakan ya. Maka saya meralat terjemahannya, kalau ada tambahan itu ada ayat lain. Jadi orang yang sudah beramal, berilmu, kemudian sudah diberi petunjuk ditambah lagi, itu di ayat yang lain yang tidak kita bicarakan. Nah, ini ayat ini merupakan yang sangat populer ya. Ayat 155 surah Al-Baqarah, dan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Lanjut, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang mendapat petunjuk. Ini merupakan ayat yang umum ya, dalam rangka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im minnal khauf, dan sungguh kami menguji kalian dengan segala sesuatu yang menimbulkan ketakutan, khauf, walju, kelaparan, wa naqasim minal amwal, dan kekurangan harta-harta, wa anfusi wal anfusi was samarat, jiwa, kematian, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Jadi ini suatu berita gembira, kalau kita dapat musibah sabar ya. Tapi sabar itu tidak mudah, tidak seenteng kita katakan. Merasakannya itu yang berat kan gitu, ya. Kemudian yaitu orang-orang yang apabila diterima musibah ya, alladzina idza asabatum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau dalam praktek ya. Kalau yang ringan kita bisa mengatakan langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau yang berat itu kadang-kadang hati kita merespon dulu, ya, merespon dulu, waduh, gitu. Kemana itu? Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebaiknya kita baca itu dulu. Ya, tapi tidak mudah, ya. Kalau kita tidak antisipasi. Jadi kalau sehari-harian kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu segala sesuatu terjadi tidak kaget kita. Misalnya kematian, ya. Tiba-tiba keluarga kita meninggal, ada yang meninggal. Karena kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka kita akan sedikit lebih tenang. Langsung otomatis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi kita meresponnya itu dengan akal, ya, dengan akal. Tidak meresponnya dengan hati. Mari saya contohkan kalau merespon dengan akal, ya. Umpamanya ada berita teman kita meninggal dunia, terus kita respon dengan akal, oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana meninggalnya? Kenapa? Ada apa? Ya, sekarang mayatnya sedang di mana? Itu merespon dengan akal. Tapi kalau dengan hati, begitu kita dengar berita duka, langsung, misalnya itu seperti anak atau orang tua yang merespon kematian anak atau istrinya, ya, itu responnya begitu, langsung menangis dan sebagainya, sehingga lupa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ya, itulah contoh yang merespon dengan hati dengan merespon dengan akal, baru dia akalnya masuk itu, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mereka itulah ulaika alaihim sholawat. Mereka itulah atas mereka sholawat ampunan birrabbihim dari Tuhannya dan rahmat dari Tuhannya. Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi rahmatnya tertutup pakai tamarbuto, ya. Seperti saya jelaskan sebelum ini bahwa rahmat itu tulisannya dalam Al-Quran dua macam. Ada rahmat ditutup dengan ta yang tertutup, tamarbuto, dan ta yang terbuka, ya. Para penafsir, tapi penafsir yang menekankan sisi balaghah, artinya sisi balaghah itu begini, tidak, kalau terjemahannya sama, itu kan terjemahannya sama. Jadi kalau tak terbuka itu rahmat Allah itu bisa dibaca. Kira-kira apa yang kita akan beroleh dari rahmat Allah SWT dengan adanya tak terbuka. Tapi kalau tak tertutup itu kita tidak bisa menduga, ya, tidak bisa menduga. Rahmat Allah itu tidak bisa menduga apa gitu. Tapi yang jelas akan diganjar di akhirat, jelas, ya. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di akhirat nanti, jelas. Tapi kalau tak yang terbuka, kita sudah bisa meraba apa manfaat daripada yang diberitakan dalam ayat tersebut, ya. Nah, saya kira ini pakemnya. Jadi ujian itu
Nah, kemudian salawat. Salawat di sini ampunan, ya, artinya ampunan. Tapi ada 4 kata ya. 4 kata yang kita baca waktu kita membaca tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir wudu dalam tahiyat awal atau terakhir. Ada 4 kata yang mulia itu sebenarnya, ya. Yang kita tidak tahu persis ya apa isinya. Tapi kalau saya baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, ada 4 kata yang mulia itu. 4 kata yang mulia itu semua dalam Quran ya. At-tahiyat, segala puji sanjungan ya. Selawat. Nah, ini selawat ini ampunan dan sebagainya ya. Salawat mubarak, barakah, thayyibat, baik. Jadi saya nggak bisa menerjemahkan 1-2 kata waktu membaca itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Perasaan saya gembira aja. Waktu baca itu tuh menggembira dan senyum rasanya. Itu saja. Nggak bisa saya katakan ini artinya itu. Ini 4 kata itu 4 kata yang indah di dalam Al-Quran. 4 kata yang indah di dalam Al-Quran disebutkan di situ at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Saya saja senyum saja. Apalagi setelah itu kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, mendoakan dia mendapat salam rahmat daripada Allah SWT. Kemudian kita bilang lagi wa ala ibadillah sholihin ya. Dan kami juga ya. Itu ya. Saya tidak tahu persis, saya tidak bisa mengungkapkan dalam hati gitu. Saya baca senyum, biasa senyum. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Indah benar. 4 kata itu semua dalam Al-Quran. Indah sekali. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna, kepada kita, wa ala ibadillah sholihin, padaku dan seluruh beserta dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Gembira banget waktu di situ ya. Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana artinya ya. Kalau artinya ya tentu at-tahiyat segala penghormatan ya, salawat macam-macam arti salawat itu, bisa ampunan dan sebagainya, permintaan ampunan dan sebagainya. Kemudian mubarak maha suci Allah yang maha segala macam, thayyibat, thayyib. Jadi tidak ada kata yang saya bisa terjemahkan kecuali saya gembira waktu mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah gitu. Lillah ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian kita bersalam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kami. Assalamu alayna, kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang soleh ya. Itu karena beyond description, di atas kemampuan kita menerjemahkannya ya. Melainkan kita ada perasaan gembira waktu memulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ya.
Nah, ada satu di dalam surah At-Taghabun, surah At-Taghabun 64 halaman 557. Nah, 557. Tadi gambaran macam-macam musibah ya. Jadi macam-macam musibah, kemudian kita merespon dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala macam musibah, ketakutan dan lain. Ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ketemu Pak? Ada ya. Ma asaba min musibah, tidak menimpa seorang sesuatu musibah. Nah, musibah kan berkenaan dengan cobaan tadi. Musibah itu berkenaan dengan cobaan ayat 155 tadi ya. Nah, supaya kita terhubung ya. Itu musibah itu merupakan ujian gitu. Merupakan ujian gitu ya. Illa biiznillah, ini yang penting. Jadi kalau kita dapat musibah ya, kesedihan dan sebagainya, nyawa, harta, kemudian macam-macam diri kita sendiri ya, yang terjadi itu tidak bisa kita duga ya. Dan kita siap dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebetulnya segala musibah itu ya, cuman kadang-kadang kita ada orang misalnya kecelakaan tidak mati ya, seharusnya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seharusnya walaupun dia tidak mati, kita tuh terasa enggan, seolah-olah musibah itu selalu kematian ya. Makanya kita kalau terima musibah itu kadang-kadang meresponnya itu tidak tepat. Seharusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dan ada kata alhamdulillah selalu ya. Oleh Rasulullah itu diberikan alhamdulillah. Sebenarnya kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa alhamdulillah? Nanti akan terjawab sendiri. Mengapa alhamdulillah kita ucapkan sebenarnya di depan itu? Kalau ada orang meninggal sebenarnya, cuman kadang-kadang di dalam hati aja alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya alhamdulillah itu di depan ya. Nanti akan terjawab sendiri dalam penjelasan ini. Illa biiznillah, ini yang penting. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Ini harus betul-betul ditanamkan di dalam hati kita ya. Harus betul-betul ditanamkan di dalam hati kita. Tidak ada musibah kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah yang terjadi pada kita sebenarnya adalah sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengetahui musibah itu ya, Dia mengetahui musibah akan menimpa kita, tentu seizin Dia, dan Dia ada maksud. Ada maksud tentu gitu ya. Nah, sudah kita tanamkan di situ. Kemudian dipertegas
Wa may yu'min billah, dan siapa beriman kepada Allah. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Illa biiznillah, dan barang siapa beriman kepada Allah, wa may yu'min billah, ya. Beriman kepada Allah itu berarti segala rekayasa, segala yang dimaui Allah, ya, segala yang dikehendaki Allah, itulah yang akan terjadi. Walaupun kita ada usaha menghindar, ya, misalnya kita di dalam perjalanan kita lebih teliti, waspada, ya, itu maksudnya wa may yu'min billah, itu maksudnya. Kalau tadi itu seizin Allah, ya, yang terjadi itu sepengetahuan Allah, karena dia tahu, Allah sudah tahu maksudnya untuk kita. Nah, wa may yu'min billah, kita berangkat dari rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah, ya, kita waktu berangkat dari ke rumah. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, gitu. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, artinya segala sesuatu berlangsung di dalam proses kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terjadi, yang selamat adalah atas rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti itu nanti, ya, yahdil qalbah, akan diberikan petunjuk ke dalam hati kita. Akan diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa itu? Nah, makanya kita kalau sudah jadi kemusibah terjadi pada diri kita, pada keluarga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mengucapkan alhamdulillah, walaupun katakanlah istri atau suami kita meninggal, anak kita meninggal, saudara kita meninggal, kita mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita tidak tahu apa di balik itu, ya. Dia akan diberikannya petunjuk ke dalam hati kita, langsung ke dalam hati kita itu. Yahdi qalbah, dalam hati kita, ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Saya kira bisa kita pahami. Mungkin kita sudah mengalami macam-macam musibah, ya, segala kejadian. Kita yakin bahwa itu atas izin Allah, dan kita yakin bahwa segala proses, katakan lebih hati-hati. Kita punya istri, suami, segera kita bawa ke rumah sakit, ya, gitu kan. Segera kita obati, itu ikhtiar kita. Namun segala sesuatu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi? Wa may yu'min billah, barang siapa percaya billah. Mengapa billah? Itu menunjukkan bahwa tingkat tauhidnya tinggi, gitu. Billah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yahdi qalbi. Begitu juga apa yang pernah terjadi pada diri saya, ya. Pada waktu istri saya meninggal, ya sudah kita. Tapi ada komen dengan anak saya, gitu. Karena sebelum itu ibu
kecelakaan gitu kan, kecelakaan ringan sebetulnya itu. Dan kalau anak saya bilang, wah kalau yang ada di rumah anak saya itu yang dokter tentu dibawa ke rumah sakit segala macam. Saya bilang begini, segala sesuatu yang terjadi ya adalah atas seizin Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak penjelasan, jangan banyak uraian sehingga membuat celah setan masuk ya. Membuat celah setan masuk. Itu setan masuk. Jadi pakem kita itu atas kehendak Allah. Kita nggak tahu. Memang pada waktu itu saya nggak ngomong apa yang terjadi begitu, enggak. Hanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam perjalanan kita merasakan ya. Dalam merasakan apa yang dimaui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga keponakan saya itu bapaknya meninggal pada usia yang masih muda ya, sekitar 40-an lah, sekitar 45, 46 ya, muda itu ya. Meninggal anaknya waktu itu masih SMA dan masih kuliah lah ya. Baru nikah, ada yang baru nikah. Setelah ketemu dengan saya lagi beberapa tahun kemudian gitu, bapaknya pengusaha gitu. Terus dia bilang, oh itu om katanya gitu. Itu walaupun ayah sudah meninggal ya, kami tetap mandiri dan kami tetap melanjutkan usaha bapaknya. Kalau ayah tidak meninggal ya tidak akan menjadi seperti ini sekarang kami katanya ya. Dia punya anak 4, jadi semua anaknya jadi pengusaha gitu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa takdir Allah Subhanahu wa taala apa, dan dia akan berikan kepada hati kita kalau proses tadi kita ikuti. Yang pertama ini terjadi seizin Allah. Tuh. Segala sesuatu usaha kita untuk menghindar, untuk menyelamatkan ya, itu dalam skenario, dalam kemauan daripada Allah Subhanahu wa may yu'min billah. Billah itu semata-mata Allah, tidak ada yang lain. Pakai ba ya, kan pakai ba. Billah. Ada yang langsung kan? Billah itu menunjukkan bahwa semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Yahdi qalbi, dia akan tanamkan petunjuk itu ke dalam hati kita ya. Saya kira cukup ya. Tadi sudah banyak yang kita sampaikan. Salah satu adalah yang perlu dirasakan ini, saya tidak mampu saat ini menerjemahkan apa itu. 4 kata tadi. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Semata-mata untukmu Allah. Kehormatan, at-tahiyatu lillah wassalatu wa barakatuh. Ada 4 itu. Tidak bisa saya terjemahkan. Karena semua itu potongan-potongan ayat di dalam Al-Quran. InsyaAllah nanti mungkin saya selalu mengharapkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang apa itu sebenarnya? Ya. Memang kalau artinya itulah baik, selawat, mubarakah, atau kehormatan Allah. Tapi apa sebetulnya itu adalah sesuatu pada waktu baca at-tahiyat itu hati saya gembira gitu lah. Itu apalagi sesudah itu salam kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian salam kepada diri kita berserta orang-orang yang saleh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.